beberapa produk ini sudah terbukti kita bisa memanfaatkan. Ini memang baru sekali produk pengolahan Pak Kepala Dinas Pertanian, Pak Ahmad Kepala Dinas PMD tadi juga ada, lingkungan hidup juga ada yang bahu-membahu. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana silaturahmi ini, dan mudah-mudahan manfaat bagi kita semua, terutama bagi kami sebagai masyarakat Desa Sukaresmi. Jumlah kakak genap 192 kakak, yang lainnya nyata jumlah rumah terutama yang ada di Desa Sukaresmi sebanyak 593 rumah. Yang akan disampaikan oleh Direktur Badan Usaha Desa, kepadanya kami haturkan. Dari Kampung Seklo khususnya, umumnya dari Desa Sukaresmi, dan masyarakat berikut berpartisipasi. Hidup Paula! Alhamdulillah, mereka lah yang akan meneruskan perjuangan kami. Mereka lah adalah bibit-bibit perjuangan kita yang akan nantinya bisa memajukan kampung di sini. Ini juga tempatnya sangat, ya memang lingkungannya ini masih luar biasa, masih alami ya. Jalannya juga masih alami. Itu tandanya alami itu seperti itu, Pak. Beralam itu begitu gitu ya. Kalau mulus kan ya seperti itu ya. Alami lah gitu ya. Itu yang sehingga, dan memang amanat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan temanya adalah Ecosystem Restoration, ya, restorasi ekosistem. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pembangunan Kebijakan Pembangunan Desa Tertinggal Transmigrasi kepada Bapak Agus Kuncoro, SOS MSI, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi produk teknologi tepat guna yang bisa bertarung di dunia marketing. Saya kira itu sementara. Terima kasih. Mungkin ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Bapak Rahmat Yunias, SF MSI, kepadanya kami persilahkan. Ya, dari 530 hektar tanaman aren, salah satunya di sini, di Sobang. Ya, ini tanaman aren kita pada waktu itu zaman kehutan dan perkebunan, kita menanam di sini. Di kegiatan Dinas Pertanian juga kemarin juga kita menganggarkan dan telah menanam aren juga di Sobang, Malimping, dan Panggarangan. Di Sobang itu ada juga yang telah ekspor juga, Pak, ya, dari Hariang, ya, gula semut Hariang. Ya, itu alhamdulillah, Pak. Ya, ini menyusul insya Allah akan ekspor kemana, Pak Kadafi kemarin? Eropa dan Timur Tengah. Nah, ini kesempatan emas. Insya Allah Pak akan lebih maju lagi. Ya. Tahan, Pak, tahan. Balik, Pak. Balik. Oke, Bapak salaman kan Leo kompak. Oke. Pada kesempatan ini saya bersyukur bahwa di Desa Sukaresmi, salah satu kapasitas BUMDes siap mengelola potensi desa, berbagai aspek potensi yang ada di Sukaresmi ini. Dan sekaitan dengan ketahanan pangan, alhamdulillah di Kecamatan Sobang dan Lebak tentunya tidak ada masyarakat yang terlantar karena kekurangan pangan, Pak. Ya, kita surplus, produksi pertanian sangat bagus. Dan kemarin tahun 2019 di sini mendapatkan program P2L. Desa Sukaresmi sudah banyak menelurkan kerajinan itu bunga dari bambu. Yang terpenting kita munculkan saja, kreativitaskan saja, karena itu akan menjadi suatu kemajuan bagi kita. Maka dari itu Bu Haji minta kepada warga Desa Sukaresmi supaya memajukan
kerajinan-kerajinan itu. Jadi tidak hanya atraksi, sekarang OPD kami juga bersatu dengan kebudayaan. Makanya nanti tradisi-tradisi kebudayaan atau kesenian-kesenian yang ada di sini lokal, tolong angkat juga. Yang saya tahu di Sobang itu baru maestro Maijah kan ya. Maijah itu yang udah ada di data kami. Ya, jadi kalau ada di sini di Desa Sukarusmi ada kesenian-kesenian tradisional, saya yakin lah tiap desa punya kekhasan masing-masing dan itu harus disiapkan. Jadi untuk menjadi satu desa wisata tidak hanya atraksi, tadi aksesibilitas juga harus mulai ditata, walaupun jalannya kecil minimal layak dilewati. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, dari jumlah 340 desa ini hampir semua desa punya potensi, Pak. Dan pengembangannya, nah ini masalah pengembangan. Kalau bahasa BUMDes, insya Allah kita yang berjalan itu baru kurang lebih 25% dari jumlah desa yang BUMDesnya berjalan. Yang lainnya jalan di tempat. Nah yang jalan di tempat ini yang harus kita picu. Kalau di kita di Sobang ini, insya Allah mungkin baru ada 7% dari jumlah 10 kecamatan ke 10 desa. Ada 7 desa yang sudah mulai menggeliat. Jangan khawatir kalau BUMDes, tinggal progresnya aja diperlihatkan apa yang kira-kira produk yang dibuat, kemudian progresnya apa, hasilnya bagaimana. Adakan koordinasi antara direktur BUMDes dengan kepala desa. Karena kalau uang kami sudah dititipkan oleh Pak Kemendes, tiap desa rata-rata di angka 500 juta rupiah. Kegiatan penanaman kopi ya, di Kampung Seklok di Desa Sukaresmi. Bisa dijelaskan Pak di Desa Sukaresmi secara umum tentang produksi kopi dan penanaman kopi seperti apa Pak? Ya. Baik Pak Kapus, terima kasih. Ini merupakan suatu yang yang sangat baik. Kita bisa bersama-sama di Desa Sukaresmi Kampung Seklok ini sekarang di Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2021 ini ya, kita bisa bersama-sama dengan komunitas masyarakat menanam kopi Arabica. Nah ini Kampung Sukaresmi ini termasuk Das Ciujung Pak, ya, dimana ini merupakan daerah hulu Sungai Ciujung, ininya Subdas Cisimet begitu. Nah ini memang kita harus lestarikan. Maka dengan melakukan penanaman ini kita sekaligus juga untuk menjaga hidrologis lingkungan
ya begitu, sekaligus juga ingin mensejahterakan masyarakat desa melalui BUMDes. Nanti Pak Jaro, mudah-mudahan kita ke depan kembali lagi ke sini bisa panen kopi lah, kira-kira begitu ya, dengan komunitas-komunitas lain melalui pengembangan BUMDes kita. Berapa tahun tuh? 4 tahun lagi. 4 tahun kita bisa, insya Allah ya, insya Allah bisa memanen. Ya. Terima kasih Pak Kadis. Sebelum ke Pak Kadis Pariwisata, karena nanti kita juga ada bidang desa digital dan desa wisata, Pak Kepala BUMDes atau Direktur BUMDes mungkin bisa sampaikan bagaimana potensi pengolahan kopi di Desa Sukaresmi ini. Potensi pengolahan kopi di sini ya memang kita awali dari sekarang sudah mulai masyarakat banyak yang nanam, yang bentuk jenisnya kopi Arabica. Nah, prosesnya sementara di tradisional secara manual, masih secara manual dikumpulkan oleh para petani. Kemudian setelah itu setelah memanen, kemudian dikumpul dari berbagai masyarakat, dikumpul ada yang masuk ke BUMDes, ada juga yang langsung dijual ke pasar. Seperti itu. Untuk pengolahan yang jadi, artinya untuk wisata penikmat kopi sendiri, Pak Direktur? Untuk penikmatnya, kebanyakan masyarakat di sini juga menikmati hasil daripada karya masyarakat. Sebagian dinikmati oleh masyarakat dan ada juga yang dijual keluar. Jadi belum ada konsumsi untuk wisata seduh kopi lah di daerah ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan Pak Kadis Pariwisata. Jadi saya dengar tadi potensi cukup banyak, baik potensi alam, kemudian potensi sumber daya manusia, tinggal pengolahan wisata setempat. Mungkin tadi jelaskan kopi masih konsumsi pribadi, lokal, kemudian dijual secara utuh. Nah sekarang kaitan dengan kita melaksanakan kegiatan desa wisata dan desa digital ini, apa yang mungkin Pak Kadis sudah lakukan atau mungkin nanti yang akan diintervensi di Desa Sukaresmi ini? Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya ini merupakan salah satu potensi yang baru tergali sih, karena kami juga dari Dinas Pariwisata ya baru kesini baru ke kampung Desa Sukaresmi, Kampung Seklop. Ternyata ini potensinya sangat luar biasa dan sesuai dengan konsep pariwisata kita, yaitu ekowisata. Jadi di sini nantinya kolaborasi dengan Dinas LH dan lain sebagainya, ini sebagai wisata edukasi, gimana cara tadi melestarikan alam, dan juga nanti yang paling utama ya harus ada pemberdayaan masyarakatnya. Sisi konservasinya nanti juga oleh Dinas LH, dan juga nanti untuk pemberdayaan kita mungkin nanti berkolaborasi dan bersinergi antara OPD, baik itu tadi dari koperasi, dari pemerintah desanya, dari pertanian, dari ketahanan pangan. Jadi nanti kami yang mengemas, yang membranding. Kenapa tadi yang disampaikan oleh Direktur BUMDes bahwa produksi kopinya belum dinikmati oleh wisatawan, memang ini belum menjadi daerah tujuan wisata. Dan ini harus kita tata secara bersama-sama agar desa Sukaresmi ini menjadi salah satu desa wisata, desa tujuan wisata yang nanti itu tugas kami tentunya untuk membranding, mempromosikan di sini potensi atraksinya ya kita ketahui selain tadi ada bentukan panorama hutan, ada juga tanaman kopi yang dikembangkan, ada juga atraksi alam yang luar biasa, ada sungai dan yang lainnya. Mungkin nanti untuk mendorong perekonomian masyarakatnya dari BUMDes sendiri, nanti kami carikan spotnya di mana sih tempat nongkrong generasi milenial untuk menikmati hasil nanti 4 tahun ke depan produk kopi itu. Karena kopi sekarang tidak hanya dinikmati oleh orang kakek-kakek udah yang tua, justru kaum milenial sekarang kan udah tidak risih lagi, mereka justru yang banyak ngopi nongkrong di kafe sambil kerja dan lain sebagainya. Dan ini mungkin nanti akan jadi salah satu spot destinasi wisata kita selain Kecamatan Subang memiliki Desa Jagaraksa, terus juga ada Gua Haryang, Gua Sangyang, dan juga Curug Cipicung. Nanti memerlukan satu paket lah bagi kami, akan dibuatkan paket di mana ini Subang agar mengangkat, karena ini
menjadi penyangga yang sudah viral di Kabupaten Lebak, yaitu kawasan Kasepuhan Citorek Gunung Luhur. Di sana ada negeri di atas awan, di bawahnya ada Baduy. Jadi ini potensi Sobang ini sebagai penyangga harus dioptimalkan. Yang ke depan itu yang juga lokasi lokus kami untuk pengembangan, mendorong khususnya Kecamatan Sobang di Desa Sukaresmi ini menjadi salah satu atraksi tambahan bagi kami, karena memang di Lebak atraksi itu sangat banyak. ODTW hampir 219 Pak ODTW, dan itu perlu sentuhan tidak hanya dari pemerintah tapi pemberdayaan masyarakat yang harus didorong. Makanya program desa wisata itu sangat kami harapkan bisa sinergi dengan Kemenparekraf yang sekarang fokusnya ke pengembangan desa wisata. Itu yang akan kita lakukan. Ya, terima kasih pemirsa. Jadi di Desa Sukaresmi ini ternyata potensinya cukup lumayan banyak. Di samping wisata, produk lokal, produk hutan, juga potensi seni dan tradisi sendiri. Tadi saya lihat dalam hal peresmian atau mungkin Hari Lingkungan Hidup Sedunia, saya hitung sekitar ada 6 kepala dinas yang hadir ya. 6 kepala dinas, dan semuanya punya antusias untuk membangun Desa Sukaresmi ini. Termasuk beberapa kepala dinas ternyata baru pertama kali datang, termasuk Pak Kepala Dinas Pariwisata. Tapi begitu datang sudah ada kesan tersendiri, termasuk rombongan dari Kemendes. Mungkin dari beberapa OPD nanti kita harapkan satu persatu bisa mengintervensi, termasuk dari kementerian terkait. Kami akan membantu baik Kerpraf maupun kementerian-kementerian yang bisa mendorong kemajuan desa ini, baik dari kementerian KL terkait maupun KL-KL pendukung. Nah, mungkin mewakili OPD kepala dinas yang lain, mungkin Pak Kadis Pertanian bisa menyampaikan rekan-rekan yang mungkin saat ini lagi ancang sana di desa ini. Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak Kapus. Betul tadi kata Pak Kadis Pariwisata, Pak Kadis Lingkungan Hidup, di Desa Sukaresmi ini adalah salah satu unggulan komoditasnya adalah kopi, ya. Dan juga merupakan salah satu hulu atau sungai Ciujung, ya. Dan juga masuk ke dalam kegiatan kami di kegiatan FMSRB. Yaitu kegiatan FMSRB ini adalah dalam rangka bagaimana suatu daerah itu tidak terjadi longsor dan tidak terjadi banjir. Ini dan kopi ini salah satu tanaman yang cukup bagus untuk ditanam di lereng-lereng, sehingga erosi itu tidak akan terjadi. Dan luasan lahan, ya, dan untuk tanaman kopi ini cukup luas Pak di sini, ya, kurang lebih dari 500 hektar tanaman kopi yang ada di Kabupaten Lebak ini, atau 600 sebagian ada di Sobang dan di sebagian besar di sini. Ya, sebagian besar di sini. Dan dengan melihat potensi ini, kami mungkin di kegiatan FMSRB, ya, ini akan diprioritaskan tanaman kopi di sini, ya, selain tanaman durian juga. Karena apa? Karena tadi dikatakan oleh Kadis Pariwisata untuk mendukung semua kepariwisataan. Ya, sebagaimana kita ketahui, visi Bupati Lebak adalah menjadikan Lebak sebagai destinasi wisata unggulan berbasis potensi lokal. Potensi lokalnya. Ya, kita potensi lokal, dan mudah-mudahan, ya, dan juga mudah-mudahan ke depan Pak Direktur ini bisa bekerja sama dengan komunitas kopi, ya, Pak Wadi, ya, sehingga produk kopi ini dikatakan oleh Pak Kadis Pariwisata bukan hanya untuk aki-aki, ya, tapi para pemuda sekarang itu udah mulai senang, ya, kopi. Apalagi Pak Kadis Lingkungan Hidup, ya, tiap hari dia 5 kali kopi, Pak. Ya, mungkin kami dari OPD-OPD yang ada di Kabupaten Lebak itu selalu bersoliditas Pak, untuk mendukung program yang dilakukan oleh Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati. Pak Kadis ini bajunya kopi, Pak. Iya. Baru tahu saya. Ya. Mungkin itu saja. Ya. Terima kasih Pak Kadis LH, Pak Kadis Pariwisata, Pak Direktur BUMDes, Pak Kadis Pertanian, dan teman-teman penggiat kopi maupun pendamping desa. Saya dari Kementerian Desa mengucapkan terima kasih semua, dan pendamping desa karena di bawah naungan Kemendes, kami harapkan juga kontribusinya yang maksimal di Desa Sukaresmi ini dan sekaligus di Kabupaten Lebak. Sekarang itu Bapak-Bapak sekalian, terima kasih sekali lagi, dan kami mohon maaf mungkin dalam hal ini kalau ada hal yang kurang berkenan.
Terima kasih Pak Kadis.